Salam komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap profesi-profesi di bidang komunikasi. Seperti kita tahu, di era industri 4.0 sekarang, teknologi informasi dan komunikasi itu kemudian menjadi kunci kemajuan. Hampir semua lini industri tidak bisa lepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan adanya teknologi ini juga mengubah proses dan bentuk bisnis itu sendiri. Jika tadinya bentuk bisnis itu banyak dikuasai oleh industri dengan modal yang besar, industri-industri besar, multinational corporation, tapi sekarang ketika teknologi kemudian hadir dan banyak dipakai oleh seluruh warga di dunia untuk menunjang kehidupan sehari-hari, maka kita bicara sebuah bentuk bisnis yang berbeda. Profesor Renat Kasali dalam satu buku berjudul Disrupsi menjelaskan soal bagaimana teknologi itu kemudian mengubah bentuk dan format bisnis itu sendiri. Artinya bisnis tidak lagi bergantung pada pemodal besar, tidak lagi bergantung pada multinational corporation, tetapi bisnis itu sejatinya adalah upaya kolaboratif antar pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keuntungan. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang terjadi kolaborasi, terjadi sharing ekonomi yang memungkinkan tiap warga itu kemudian bertemu satu sama lain, kolaborasi, dan menciptakan bisnis-bisnis dengan fasilitasi media-media yang baru. Dalam konteks komunikasi, tentu teknologi yang mendisrupsi industri ini akan kita lihat lebih lanjut bagaimana kemudian mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Saat ini kita bisa melihat bahwa jumlah pengguna internet itu naik dan para pengiklan kemudian juga melihat peluang ini sehingga yang kemudian dimunculkan di internet, dimunculkan di dalam website atau akun media sosial itu sejatinya adalah iklan, tetapi hadir dalam bentuk yang bukan iklan. Sehingga konsumen kemudian sulit membedakan apakah ini konten yang mengandung kepentingan komersial atau tidak. Lalu, dampak selanjutnya yang paling terlihat dari teknologi informasi dan komunikasi ini adalah fenomena just in time, yaitu penggunaan teknologi yang memudahkan orang untuk mencari kebutuhannya hanya pada saat itu, dan pada saat itu kebutuhannya kemudian bisa dipenuhi. Artinya apa? Artinya akan ada bentuk-bentuk baru di dalam komunikasi yang memungkinkan proses promosi itu berjalan dengan lebih efektif, proses penyampaian uniqueness dari sebuah barang dan jasa itu bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan. Maka kita bicara sebenarnya bagaimana virtual reality environments itu kemudian sudah masuk dalam lini kehidupan kita yang membuat teknologi internet itu kemudian memungkinkan kita mencapai target market yang lebih spesifik, lebih detail. Maka kalau kita lihat di era sekarang ini, media sosial banyak dipakai oleh produsen, banyak dipakai oleh brand-brand tertentu untuk menyampaikan konten yang mengedukasi target marketnya sehingga brand value dari produk yang mereka ciptakan itu naik dan orang kemudian akan memiliki persepsi yang positif terhadap produk mereka. Dan mereka, para produsen atau pemegang merek ini tidak bekerja sendirian. Mereka kolaborasi dengan influencer, selebgram, dengan YouTuber, dengan orang-orang yang lebih dulu dikenal dan populer di warganet atau di kalangan kita semua. Atau sebaliknya, kadang-kadang para pemilik merek ini juga melakukan proses brand placement di tayangan-tayangan berbasis media sosial yang digemari oleh warganet. Seperti misalnya tayangan-tayangan yang muncul cukup banyak di YouTube misalnya, di dalamnya ada brand placement dalam bentuk
informasi produk-produk tertentu yang seolah-olah itu sedang dipakai oleh YouTuber atau setting aktor yang ada di dalam tayangan YouTube itu. Jadi memang profesional komunikator di era sekarang harus benar-benar belajar untuk menggunakan dan mengembangkan pemahaman terhadap teknologi ini sendiri. Karena apa? Karena dengan demikian, maka komunikator kita semua kelak itu nanti akan punya kemampuan untuk meraih engagement yang lebih tinggi dengan audiens. Jadi akan ada proses interaksi yang lebih berkualitas antara kita dengan audiens, dengan target market yang kita tuju. Dan ini sebetulnya menciptakan sebuah peluang baru. Karena apa? Karena kalau kita lihat selanjutnya, Don Tapscott pada tahun 96 itu sudah menawarkan satu pemikiran tentang bentuk-bentuk ekonomi baru yang tadi relevan dengan tuntutan penguasaan teknologi untuk kita para komunikator. Jadi memang di ekonomi baru, digitalisasi itu akan berlangsung di setiap lini. Dan sekarang kita melihat itu. Bagaimana kita sekarang bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita hanya dari smartphone kita. Semua bisa kita lakukan berbasis smartphone ini. Mulai dari mencari makan, bepergian ke suatu tempat, memesan tiket, dan lain sebagainya. Kemudian yang juga menjadi tema yang khas dalam ekonomi baru adalah adanya virtualization. Jadi informasi itu bergeser dari analog menjadi digital. Nah, data-data informasi itu menjadi digital, hadir di dalam ruang-ruang kita, tidak lagi dalam bentuk analog atau lewat media-media lama, tetapi sudah dalam bentuk media-media baru. Sesuatu yang khas lagi dari ekonomi baru yang terkait dengan dunia kita, dunia komunikasi, adalah adanya convergence atau konvergensi, penyatuan beberapa industri. Nah, sekarang kita melihat ini. Bagaimana kita melihat sekarang banyak sekali industri media yang juga mulai bermain di industri lainnya. Dan semua berkolaborasi. Jadi kita tidak bisa lagi membedakan industri ini sebenarnya diusung oleh perusahaan mana. Tidak, karena semua bercampur menjadi satu. Dan basisnya semuanya itu adalah inovasi. Maka bagi mereka yang tidak berinovasi di era sekarang ini ya kemungkinan akan ketinggalan. Maka kita harus juga melihat bahwa ada hal-hal yang penting untuk kita siapkan sebagai komunikator supaya kita dapat terus menjalani profesi-profesi kita di bidang komunikasi, baik profesi di bidang komunikasi strategis maupun komunikasi masa digital dengan optimal. Karena itu semua nantinya akan memberi pengaruh. Termasuk hati-hati juga akan adanya isu-isu yang negatif yang bisa menyertai dari proses komunikasi itu sendiri. Artinya kita sebagai komunikator harus paham betul situasi sosial yang ada di sekitar seperti apa, sehingga nanti konten-konten yang kita hadirkan di media sosial itu tetaplah menjadi konten yang bermutu, sesuai dengan tujuan awal, target market kita tercapai, gitu ya, dan apa yang kita ancangkan sejak awal, bahwa target market kita kemudian melakukan action, itu dapat terpenuhi. Itulah dampak-dampak perkembangan teknologi terhadap profesi-profesi di bidang komunikasi. Dan kita tentu akan bisa membaca lebih lanjut dari beberapa bacaan yang ada tersedia di situs kuliah tentang hal-hal ini. Dan kita ke depan akan menuju pada satu penyiapan generasi yang unggul, yang adaptif terhadap teknologi, dan sekaligus juga produktif. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan dari saya. Salam komunikasi.